sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia itu memiliki kewenangan untuk menentukan keaslian uang rupiah. Nah tentunya Bank Indonesia nggak bisa sendiri nih, Alia. Perlu ada stakeholder, khususnya bapak-bapak dari kepolisian ini. Tentunya dalam menanggulangi adanya pemalsuan uang rupiah itu, kita selalu berkoordinasi nih dengan pihak kepolisian. Ya salah satunya adalah memberikan edukasi seperti ini. Tapi ngomong-ngomong nih Alia, ini kan tentang sebentar lagi ada Hari Lahir Pancasila nih. Nah mungkin kita juga mau menyampaikan beberapa poin nih terkait bahwa kita tahu sendiri bahwa di uang rupiah sendiri nih ada simbol burung Garuda Pancasila. Bagaimana hal tersebut telah diatur oleh suatu undang-undang yang ancamnya cukup berat 15 tahun penjara sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana di pasal 36 ayat 1 dan 2 ancam hukumnya 10 tahun dan denda 10 miliar. Halo Sobat Rupiah Bali, kembali lagi di podcast Ngopi Beli, Ngobrol Pintar bareng Bank Indonesia Provinsi Bali. Bersama saya, Alia Reka, dari Truna-Truni Kota Denpasar selaku Duta Cinta Bangga Paham Rupiah Provinsi Bali. Seperti podcast kita sebelumnya, pada podcast kali ini kita akan membahas topik seputar rupiah, yakni dengan tajuk Rupiah Berdaulat, khusus dengan tematik pada bulan ini. Tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa, dan narasumber tersebut sudah bersama dengan saya pada podcast kali ini. Langsung saja kita sapa narasumber pertama kita. Beliau selaku Kanit 3 Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Bali, Bapak AKP Iketut Artike SHMH. Om Swastiastu Bapak, selamat datang. Dan juga kita tidak berdua saja, namun kita bersama dengan narasumber kedua kita, yakni dari perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Selamat sore Kak Bima. Selamat sore Alia. Sore Pak. Sore Pak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana rupiah berdaulat di masyarakat. Belakangan ini marak sekali adanya kasus peredaran uang palsu di masyarakat, dan itu tentunya mengancam terhadap ciri khas kedaulatan kita, yakni rupiah itu, di mana rupiah diperbelanjakan dan dilakukan transaksi di masyarakat sehingga uang palsu tersebut beredar di masyarakat dan juga menjadi ancaman begitu bagi keaslian terhadap rupiah itu sendiri. Langsung saja kita akan membahas tuntas mengenai bagaimana peredaran uang palsu dan cara pencegahannya. Dan kita ingin mengenal terlebih dahulu nih, bagaimana peran dari stakeholder yang ada untuk pencegahan terhadap peredaran uang palsu tersebut. Pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Artikel dari Polda Bali. Kita baru mengenal nih Bapak tentang Polda sebenarnya memiliki peran nih terhadap pencegahan terhadap peredaran uang palsu itu di masyarakat. Mungkin kita ingin mengetahui lebih banyak nih peran dari Polda Bali itu dalam pencegahan uang palsu tersebut, bagaimana sih Bapak, mungkin bisa diterangkan. Yang pertama saya ucapkan permohonan Om Swastiastu. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami sebagai narasumber yang diperankan selaku narasumber sebagaimana di Subdit 2 Unit 3 yang membidangi uang palsu, kami akan memberikan sedikit pemaparan berkaitan dengan uang palsu. Sudah barang tentu apa sih kiat-kiat yang seharusnya pihak Ditkrimsus Polda Bali, kebetulan kami yang menangani di sini di bidang uang palsu di unit 3, sudah barang tentu melakukan kiat-kiat yang harus dilakukan oleh unit kami di bidang hukum, terutama bisa dilakukan dengan kegiatan preventif, represif, preemptif. Demikian yang harus semestinya dilakukan. Preventif yang kami lakukan yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat lewat media atau ketemu langsung dengan masyarakat. Supaya apa? Supaya dapat memahami daripada peredaran atau perilaku yang memungkinkan pelaku daripada
pembuat uang palsu atau pengedar itu menurunkan niatnya, minimal tidak melakukan perbuatan itu dengan mengadukan sebagaimana kepada masyarakat berkaitan dengan 3D yang kita lakukan melalui mendekat langsung pada masyarakat, baik ke media dengan 3D itu melihat, meraba dan menerawang sebagaimana produk daripada uang itu harus dilakukan seperti itu. Melalui media kami bisa lakukan dengan cara mensosialisasikan sebagaimana di Ditkrimsus itu ada sebagai bagian kegiatan Jumat Curhat. Mungkin di kesempatan nanti akan kami lakukan hal itu di saat Jumat Curhat itu ada. Dan kemudian represif yang harus dilakukan setelah preventif itu, represif itu lakukan penindakan sebagaimana penindakan yang harus dilakukan oleh petugas polisi. Barang tentu harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini berkaitan dengan uang palsu, seperti kejaksaan, pihak pengadilan, yang harus kami lakukan kerjasama. Untuk apa? Untuk membuat efek jerah daripada pelaku-pelaku yang membuat dan yang mengedarkan uang palsu, terutama atas perbuatan itu yang kedepannya setelah disidang akan mendapatkan sanksi hukum yang maksimal. Supaya apa? Membuat jerah seseorang untuk tidak melakukan hal tersebut, sebagaimana hal tersebut telah diatur oleh suatu undang-undang yang ancamnya cukup berat, 15 tahun penjara, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, sebagaimana di pasal 36 ayat 1 dan 2 ancam hukumnya 10 tahun dan denda 10 miliar. Sebagaimana diberatkan juga di pasal 36 ayat 3. Itu ancamnya sampai 15 tahun dan ancamannya dendanya 50 miliar. Demikian dapat disampaikan dalam hal ini. Baik, terima kasih Bapak. Nah, Sobat Rupiah, jadi dari Polda Bali juga memiliki peran ya terhadap bagaimana peredaran uang rupiah di masyarakat. Nah, next nih kita ingin bertanya dari pihak kantor perwakilan Bank Indonesia, bagaimana sih tanggapan dari Bank Indonesia sendiri terhadap peredaran uang palsu yang ada di masyarakat? Silakan Kak Bima. Baik, Om Swastiastu, selamat sore Alia dan juga Pak Kanit. Kebetulan Pak Kanit ini sepertinya di waktu-waktu kesibukannya masih mau datang ke Bank Indonesia nih Pak. Makasih Pak ya. Siap. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kanit tadi, bahwa memang sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia itu memiliki kewenangan untuk menentukan kasihan uang rupiah. Nah tentunya Bank Indonesia nggak bisa sendiri nih Alia, perlu ada stakeholder, khususnya bapak-bapak dari kepolisian ini. Tentunya dalam menanggulangi adanya pemalsuan uang rupiah itu, kita selalu berkoordinasi nih dengan pihak kepolisian. Ya salah satunya adalah memberikan edukasi seperti ini. Tapi ngomong-ngomong nih Alia, ini kan tentang sebentar lagi ada Hari Lahir Pancasila nih. Nah mungkin kita juga mau menyampaikan beberapa poin nih terkait bahwa kita tahu sendiri bahwa di uang rupiah sendiri nih ada simbol burung Garuda Pancasila. Sebenarnya makna-makna atau filosofi di Pancasila ini juga terdapat di uang rupiah. Nah mungkin kalau kita bicara tentang kasus tadi pemalsuan uang rupiah itu, tentunya Bank Indonesia dan juga kepolisian dan juga stakeholder lain juga terus berupaya untuk menanggulangi pemalsuan uang rupiah itu terhadap yang pertama ya tentunya memberikan sosialisasi itu. Ada namanya 3D kan, dilihat, diraba, diterawang, dan juga mungkin podcast sebelumnya tentang literasi edukasi terhadap cinta bangga paham rupiah. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kak Bima. Jadi dari pihak Bank Indonesia pun mengetahui ya bagaimana peredaran uang palsu yang ada di masyarakat pun juga telah menyampaikan informasi tersebut begitu. Nah, kita ingin tahu bersama nih, kita kembali lagi ke Pak Artikel terkait dengan peredaran uang palsu yang ada di masyarakat.
Kita ketahui bersama bahwa uang kita, seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Bima, itu didesain dengan unik dan juga punya arti dan maknanya tersendiri nih Pak. Dengan beredarnya uang palsu, pasti kita tahu bahwa mereka meniru uang itu semirip mungkin ya Pak. Kira-kira dari Bapak sendiri tahu nggak sih Pak, bagaimana sebenarnya motif atau latar belakang dari mereka atau pihak-pihak tertentu itu yang memalsukan uang tersebut dan beredar di masyarakat? Silakan. Ya, di kesempatan berbahagia ini perlu kita sampaikan kenapa sih orang berbuat. Sudah barang tentu ada motif kan, keinginan yang harus dilakukan dengan cara apa. Nah, dalam hal ini dapat kami sampaikan, jadi pelaku-pelaku mereka yang telah melakukan disebabkan karena apa? Karena ada krisis ekonomi yang berkepanjangan di dunia, terutama khususnya di Indonesia dan di Bali. Adanya krisis ekonomi yang terjadi bisa memungkinkan orang melakukan hal itu karena terimpit suatu kebutuhan hidup yang agak sulit, sehingga berniat dia akan melakukan hal tersebut dan didukung juga dengan suatu kejahatan mata uang yang lain seperti kemudahan-kemudahan yang dapat dilakukan seperti media massa, media dia melakukan motif-motif dengan cara seperti apa, media dia mau mengunggah di media, dia menawarkan uang palsu bisa terjadi karena ada kesempatan mereka sebagaimana mudah dia melakukan hal tersebut. Demikian, makasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk motif dari peredaran uang palsu ini sebenarnya berbagai macam ya. Kalau sudah ada niatnya untuk jahat, pasti uang palsunya itu bisa beredar, apalagi dengan mereka bisa bekerja sama dengan orang lain begitu kan. Pasti di sini kesadaran dari masyarakat itu menjadi hal yang paling penting ya Pak, untuk mencegah adanya peredaran uang palsu tersebut. Nah, kita beranjak nih ke Kak Bima. Kita di sini tahu bersama bahwa Bank Indonesia sendiri memiliki tagline cinta, bangga, dan paham rupiah. Dan di bagian bangganya itu adalah salah satunya terhadap simbol dari rupiah ini sebagai kedaulatan NKRI ini Kak. Nah, menurut Kakak bagaimana sih peran dari tagline CBP ini di masyarakat? Nah, tentunya mungkin buat teman-teman yang lagi lihat podcast ini tahu bersama ya, saat ini Bank Indonesia lagi gencar Pak. Jadi mencanangkan kampanye tentang cinta, bangga, paham rupiah. Ini merupakan kampanye yang masif kepada masyarakat. Nah, beberapa waktu yang lalu tuh Bank Indonesia Bali juga melaksanakan kampanye ke anak-anak sekolah. Jadi kemarin tuh sempat melakukan rekor muri dengan membuat lagu dan tarian. Nah, itu juga menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan atau mengedukasi bahwa memang rupiah ini loh penting. Kenapa rupiah ini harus menjadi simbol kedaulatan negara? Karena memang kita tahu sendiri bahwa di rupiah itu juga terkandung banyak nilai-nilai ya. Pertama kita lihat ada gambar pahlawan nih. Kita tahu kan gambar pahlawan, di belakang juga kita bisa lihat ada pemandangan Indonesia yang sangat indah tentunya ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa rupiah itu tidak hanya sebagai sebuah alat transaksi, tapi juga menjadi suatu pemersatu bangsa. Bayangkan coba Alia, kalau misalnya alat pemersatu bangsa ini dilecehkan orang lain, gimana Pak? Mungkin kita sedih juga kan? Tidak terima Pak ya. Nah, di sini kita ngajak Pak Kanit nih untuk menindak orang-orang yang tidak bisa menghargai rupiah. Mungkin itu. Wow, jadi untuk makna dari rupiah itu sendiri lebih dari sekedar alat transaksi ya Kak, karena memang dari desainnya itu ada maknanya, dari tulisannya dan bentuknya pun ada maknanya Kak ya. Nah, dari pihak Polda sendiri nih Pak, bagaimana sih saran bagi masyarakat umum supaya lebih aware atau lebih peduli nih terhadap peredaran uang palsu di masyarakat, sehingga mereka bisa mengenali nih Pak, adanya uang yang palsu mana dan yang asli itu yang mana? Ya, yang dapat saya jelaskan untuk saran sudah barang tentu. Saran pertama itu sebagaimana saya jelaskan tersebut di atas. Jadi 3D itu harus. Pertama, waspada dengan menggunakan 3D, diraba, dilihat, dan diterawang. Itu yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat yang melakukan transaksi dengan rupiah. Itu yang pertama, sehingga dapat memahami bahwa uang itu benar-benar asli.
kategori terutama yang paling jelas di kasat mata bisa dilakukan dengan meraba. Kadang situasi kan transaksi mungkin malam, cahaya kurang. Kalau diraba kategori kasar umpamanya tidak ada ada serat yang ada yang tangan kita, yang mungkin kategori uang itu kita nggak lihat bisa menyatakan uang itu asli. Kategori yang tidak ada seratnya itu diraba, sudah barang tentu bisa kita fokuskan diduga uang itu palsu. Lebih jelasnya kita tanyakan kepada yang berwenang. Demikian. Kemudian di terawang itu apa? Sebagaimana yang kita ketahui di sini di terawang itu, kalau emang ada cahaya kita gunakan terawang itu. Di sini ada garis perak ini yang berwarna yang muncul di saat kita terawang. Kemudian ada gambar pahlawan yang di sini darah putih ini akan muncul ketika di terawang. Demikian, makasih. Oh baik, jadi di uang rupiah kita sendiri pun ada tanda-tanda airnya gitu ya Kak, watermarknya yang bisa kelihatan kalau misalnya di terawang gitu, sehingga kita tahu yang mana uang yang asli dan juga yang mana uang yang palsu gitu. Dan pastinya di sini yang lebih expert itu adalah pihak yang biasanya langsung nih tahu bagaimana cara pencetakan uang rupiah tersebut dan bagaimana diproduksinya gitu. Nah dari pihak Bank Indonesia sendiri nih Kak Bima, apakah pernah menerima adanya laporan peredaran uang palsu di masyarakat dan bagaimana pendapat Kakak terhadap itu? Nah, jadi di Bank Indonesia ini memiliki sebuah lab namanya Lab BICAC. Jadi Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center. Nah, ini kita memiliki sebuah laboratorium ya. Ini terpusat juga di Jakarta dan juga ada di beberapa kantor perwakilan Bank Indonesia. Nah, di sana itu menjadi pusat analisa untuk uang-uang yang dilakukan kasihannya. Nah, di sana biasanya kita dapat laporan itu kebanyakan dari temuan dari perbankan ya. Perbankan mendapatkan temuan uang yang diraukan kasihannya, lalu dibawa ke Bank Indonesia. Nah, di sana kita teliti nih, uangnya itu apakah asli atau tidak. Ketika kita nyatakan uang yang diraukan itu asli, maka kita akan kembalikan ke perbankan. Dan apabila itu dinyatakan palsu, maka kita akan tahan dan juga nanti kita biasa laporkan ke pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian. Tapi pada intinya teman-teman nggak usah panik ya kalau misalnya ketemu uang yang diraukan. Cukup nanti datang ke perbankan, nanti minta klarifikasi ke Bank Indonesia atau bisa ke pihak yang berwajib. Mungkin itu ya. Oke, baik Kak Bima. Nah, ngomong-ngomong tentang pihak yang berwajib nih Kak, apabila nanti masyarakat secara umum nih misalnya di pasaran atau di warung begitu menemukan adanya uang palsu itu beredar atau bahkan menemukan adanya orangnya langsung bertransaksi di tempat tersebut menggunakan uang palsu nih, kepada Bapak dari pihak Polda itu bagaimana sistem atau cara pelaporannya begitu Pak dari masyarakat umum sehingga uang palsu tersebut dapat dilaporkan begitu. Begini dapat kami jelaskan. Pertama, apabila masyarakat menemukan pertama uang palsu uang palsu, dengan segera membawa produk uang palsu tersebut ke pihak yang berwenang. Satu, pihak kepolisian atau polisi terdekat. Kedua, ke pihak BI atau bank terdekat yang mengetahui atau alat yang dapat mengetahui uang itu palsu. Dan kedua, apabila masyarakat menemukan pelaku yang melakukan mengedarkan uang palsu atau membuat uang palsu tersebut, dapat melaporkan dengan segera ke pihak yang berwajib, sebagaimana pihak kepolisian, Polsek, Polres atau Polda. Dalam hal ini kami yang di bidang uang palsu, apabila menemukan hal tersebut dengan sendiri kami menerima laporan daripada masyarakat. Sudah barang tentu ada alat bukti yang diduga palsu yang disertai dilampirkan dalam hal pelaporan tersebut dan dikuatkan dengan kesaksian daripada yang mengetahui bahwa pada saat kejadian itu orang menyerahkan uang palsu tersebut kepada korban. Sudah barang tentu dengan peristiwa tersebut ada bukti permulaan cukup sehingga pihak kepolisian
dengan segera melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan dan mendatangi TKP, sehingga perkara ini ke depan dapat ditindaklanjuti oleh pihak tim-tim penyidik untuk diberkas dan diserahkan berkas tersebut ke kejaksaan, dan kejaksaan setelah penelitian sudah selesai diterbitkan P21-nya, dan kami akan segera menyerahkan barang bukti dan tersangka ke pihak kejaksaan dengan kurun waktu yang telah dititik. Berkas tersebut P21 dan berkas ini akan cukup, dan kami harus menyerahkan tersangka dan barang bukti kejaksaan dan untuk dilimpahkan ke depan oleh pihak kejaksaan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan, dan berharap pelaku-pelaku yang telah melakukan pemasan uang, mengedarkan uang palsu, untuk dengan harapan di pengadilan di sidang mendapatkan sanksi yang maksimal. Dalam hal ini sebagaimana di pasal 36 ayat 3 mendapat ancaman 15 tahun dan denda 50 miliar. Demikian. Terima kasih. Nah, terkait dengan peredaran uang palsu ini berarti jika kita melaporkan itu harus ada data-data yang jelas, Bapak. Data-data yang jelas, lalu ada dasarnya nih supaya laporan tersebut kuat sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib, dan tentunya dengan sanksi-sanksi yang sudah ada yang ditujukan kepada masyarakat dan juga peredar uang palsu tersebut, sehingga tidak perlu khawatir ya Kak kalau misalnya menemukan uang palsu di masyarakat dan untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib begitu. Nah, kita beranjak ke Kak Bima kembali nih Kak. Dari pihak Bank Indonesia sendiri, adakah program tertentu yang secara strategis dapat difokuskan kepada tindakan meminimalisir peredaran uang palsu ini di masyarakat, Kak? Ya, tentunya langkah kita yang konkret adalah selalu mengedukasi ke teman-teman perbankan, masyarakat, dan juga melaksanakan podcast-podcast seperti ini ya. Dan juga kita juga selalu intens ke kepolisian dan juga instansi-instansi terkait. Tapi pada intinya seperti yang disampaikan oleh Pak Kani tadi, kejahatan itu kan ada niatnya Pak ya. Kita bisa terjadi di sekitar kita. Jadi pada intinya kita harus tetap waspada ketika menerima uang, itu harus selalu teliti uang itu apa asli atau diragukan. Nah, jika diragukan silakan dibawa ke pihak bank atau ke pihak berwajib terdekat. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kak Bima. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih kepada Bapak dan juga Kak Bima, mungkin apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Rupiah yang menonton terkait dengan tindakan yang mungkin mereka bisa lakukan dalam peredaran uang palsu, atau bahkan tentang bagaimana perasaannya mereka untuk semakin mencintai rupiah kita dan bangga akan rupiah kita. Mungkin bisa dimulai dari Bapak ya terlebih dahulu. Oke. Di kesempatan yang berbahagia ini ya perlu saya sampaikan kepada masyarakat luas untuk mengantisipasi suatu perbuatan yang supaya orang-orang tidak melakukan hal itu. Saya menyarankan satu, agar waspada, tetap waspada bagi pelaku, terutama di pasar-pasar, memperhatikan 3D, dilihat, diraba dan diterawang sebagaimana setiap penerimaan uang. Kemudian agar tidak menjadi pelaku terhadap perbuatan tersebut, baik sebagai pelaku pembuat uang palsu maupun pengedar, karena di sini sudah jelas sebagaimana saya jelaskan di atas, ancamannya cukup berat. Lebih implisit saya akan jelaskan kembali supaya masyarakat betul-betul respect terhadap apa yang edukasi yang kita jelaskan di sini. Kalau pelaku daripada pembuat uang palsu menerima uang palsu kategori ancam sebagaimana pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, ancamnya 10 tahun, udah cukup tuh, 10 tahun dan denda 10 miliar. Dan lebih berat lagi sebagaimana sudah saya jelaskan, ancaman yang paling berat sebagaimana pasal 36 ayat 3, ancamnya 15 tahun dan denda 50 miliar. Demikian yang harus diperhatikan oleh masyarakat supaya masyarakat betul-betul mengurungkan niatnya untuk melakukan hal itu, karena sanksi ini cukup berat. Demikian. Kalau bagi saya sih
udah lengkap ya tadi yang disampaikan oleh Pak Kanit. Jadi kalau boleh jangan main-main lah terhadap rupiah. Nah, jadi dalam memaknai hari kelahiran Pancasila ini, ayo teman-teman semua, marilah kita sama-sama sebagai warga negara yang baik, Pak, selalu menjaga kedaulatan negara. Dalam hal ini menjaga rupiah agar selalu terhindar dari kejahatan uang palsu, yaitu dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Dan juga mungkin tagline kita dari podcast ke podcast ya, yaitu jangan lupa untuk selalu cinta, bangga, paham, rupiah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bima, terima kasih juga Pak Artika telah menjelaskan nih bagaimana peran dari stakeholder, baik itu lembaga-lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam peredaran uang rupiah tersebut, termasuk dengan kita sebagai masyarakat umum, sebagai pelaku dari transaksi ini. Dan tadi kita juga telah ketahui bersama bahwa rupiah tersebut atau uang rupiah itu bukan hanya sekedar alat transaksi, namun memiliki makna yang kaya, yakni tentang bagaimana kecintaan kita terhadap rupiah, bagaimana rasa bangga kita terhadap rupiah, dan juga kita mengetahui atau paham terhadap kegunaan rupiah tersebut di masyarakat. Dan tentunya bagi sobat rupiah semuanya untuk dapat menggunakan rupiah sebaik mungkin karena rupiah kita memiliki makna yang begitu kayanya. Mungkin demikian podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Artika dan juga Kak Bima yang sudah menyempatkan untuk hadir kali ini, dan juga terima kasih kepada sobat rupiah sekalian, teman yang selalu menonton podcast Ngopi Beli bersama dengan topik-topik yang menarik selanjutnya. Dan juga jangan lupa terus tonton podcast Ngopi Beli selanjutnya bersama dengan topik yang tidak kalah menarik. Untuk itu saya Alia Reka pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Om Santi.